Selamat pagi. Kita akan coba membahas topik matematika yang diujikan di UTBK ataupun ujian PTN lainnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini akan kita bagi menjadi dua bagian ya, yaitu persamaan kuadrat 1 dan persamaan kuadrat 2. Kali ini kita coba membahas persamaan kuadrat bagian yang pertama. Kita mulai saja dari bentuk umum. Ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu dinyatakan dengan, misalkan aja ada persamaan kuadrat, kita singkat PK. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Dengan A-nya itu adalah, A yang ini adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2 ini. Dan di sini A-nya tidak boleh 0 ya. Karena kalau A-nya 0, 0 kali X kuadrat, nanti X kuadratnya hilang. Itu bukan persamaan kuadrat lagi. Karena ciri persamaan kuadrat itu adalah X pangkat 2-nya. Lalu B-nya kita sebut sebagai koefisien si X ya. Nah, kalau B ini boleh 0 dan C-nya kita sebut sebagai konstanta. Nah, seperti itu. Inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kalau kita ambil contoh ya, misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini bisa kita tentukan nilai A, B, dan C ya. Nilai A-nya adalah koefisien si X kuadrat, yaitu 1. Kalau tidak ditulis di sini angka, itu dianggap angka 1. Sedangkan B-nya adalah koefisien si X, negatif 1. Dan C-nya adalah konstanta, nilainya yang ini, 2. Nah, begitu menentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai pengganti variabel X tadi. Nah, kita ganti variabel X sehingga persamaan tersebut menjadi benar ya. Gitu. Sehingga persamaan tersebut, persamaan kuadrat tadi, menjadi kalimat yang bernilai benar gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Kalau kita ambil contoh, misalkan ada persamaan kuadrat, katakanlah X kuadrat kurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Misalkan ini persamaan kuadratnya. Kalau ke persamaan kuadrat ini, kita ganti X-nya 1. Nah, coba kita ganti X-nya 1. Apa yang kita peroleh? Ini menjadi 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 0 ya. 1 pangkat 2, 1. 3 kali 1, 3. Tambah 2 sama dengan 0. 1 kurang 3, negatif 2. Tambah 2, 0. Nah, 0 dengan 0 sama. Berarti ini kalimat yang benar. Kan gitu.
Karena ini benar, maka bisa kita simpulkan X sama dengan 1 ini sebagai akar persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadrat yang ini. Nah, itu dia. Jadi karena ini menjadi kalimat yang benar, maka X sama dengan 1-nya kita sebut sebagai akar. Bagaimana dengan X sama dengan 2? Kita ganti coba X-nya 2. Jadi 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 0. 2 pangkat 2 itu 4, kurang 3 kali 2 itu 6, tambah 2 sama dengan 0. 4 kurang 6 negatif 2 tambah 2, ya 0 kan? Nah, ternyata kiri dan kanan sama. Nah, ini juga kalimat yang benar. Karena ini menjadi kalimat yang benar, maka X sama dengan 2 kita sebut sebagai akarnya juga. Gitu. Jadi, pada persamaan kuadrat, akarnya itu paling banyak 2. Tidak bisa lebih dari 2 ya. Artinya apa? Artinya tidak ada nilai X lagi selain 1 dan 2 ini yang memenuhi kebersamaan ini. Nah, biar lebih yakin, coba saja X yang lain, misalkan 3 ya. Kita ganti X-nya 3. 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 0. 3 pangkat 3, 9. 3 kali 3, 9. Tambah 2 sama dengan 0. 9 kurang 9, 0. Tambah 2, 2. Sama dengan 0. Nah, ini tidak sama. Ya, ini kalimat yang salah. Berarti karena kalimat yang salah, X sama dengan 3, kita sebut bukan sebagai akarnya. Nah, ini bukan. Gitu. Ya. Jadi akarnya itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba buat pernyataan yang lebih umum. Misalkan ada persamaan kuadrat. Yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini katakan punya 2 akar. Ya. Katakanlah akarnya itu si X1 sama si X2. Maka, kalau ini akarnya, maka bisa kita simpulkan X yang ini dan X yang ini boleh digantikan dengan X1. Nah, sehingga kita peroleh A X1 pangkat 2 tambah BX1 tambah C sama dengan 2. Boleh juga X yang ini digantikan dengan X2, karena X2 itu juga akarnya, berarti menjadi A X2 pangkat 2 tambah BX2 tambah C juga sama dengan 0. Nah, ini dia, seandainya X1 dan X2 sebagai akarnya. Kalau kita ambil contoh, ya kan, misalkan ada soal seperti ini ya. Salah satu akar persamaan kuadrat, katakanlah X kuadrat tambah KX tambah 3 adalah, tambah 3 sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah X sama dengan 3 ya. Nah, pertanyaannya tentukan nilai K gitu. Nah, untuk menjawab ini kita tinggal gunakan saja konsep yang di atas ya. Nah, persamaan kuadratnya kan X kuadrat tambah KX tambah 3 sama dengan 0. Akarnya itu ada 2 ya, misalkan saja X1 dan X2. Salah satu akarnya diketahui yaitu 3. Gitu. Menurut teori kita tadi, 3 ini boleh dibuat menggantikan si X, ya kan? Berarti kita peroleh X-nya ganti 3. 3 kuadrat tambah K kali X-nya ganti 3 tambah 3 sama dengan 0. 3 kuadrat 9
K kali 3, 3K, tambah 3 sama dengan 0. 9 tambah 3, 12 ya, pindah ke kanan jadi min 12. Di K-nya min 12 bagi 3, min 4. Nah, itu nilai K yang memenuhi. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau tadi kita coba dengan metode coba-coba ya. Kita coba ini cocok akarnya. Kalau tidak cocok bukan akar. Nah, kalau itu bisa saja kita kalau tidak beruntung nggak dapat-dapat ya. Nah, kita coba pakai yang lebih pasti. Ada 3 metode menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu bisa dengan cara pemfaktoran. Yang kedua bisa dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat. Nah, untuk melengkapkan bentuk kuadrat ini tidak terlalu kita bahas ya. Karena fungsinya bisa digantikan oleh cara ketiga ini, yaitu pakai rumus ABC atau rumus kuadrat. Di mana rumus ABC itu bilang akar-akarnya X1 atau X2 sama dengan min B tambah kurang akar D per 2A. Nah, ini rumus mencari akar persamaan kuadrat ya. Dengan rumus ABC. Di mana D-nya itu kita sebut sebagai diskriminan ya. D-nya itu adalah diskriminan. Ya, cara mencari diskriminan ini rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C. Nah, itu cara-cara menentukan akar persamaan kuadrat. Biar paham kita ambil saja contoh. Ya, kalau kita ambil contoh soal gini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Katakanlah persamaan kuadratnya itu X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini bisa saja kita pakai cara pemfaktoran. Ya. Kita coba dengan cara pemfaktoran. Ya, persamaan kuadratnya tadi adalah X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan ini kita buat di sini 2 tanda kurung ya, sama dengan 0. Lalu X kuadrat itu didapat dari X kali X. Kita buat di sini X. Lalu untuk mengisi yang kosong ini, kita cari 2 bilangan yang kalau ditambahkan adalah koefisiensi X, negatif 3. Dan kalau dikalikan hasilnya adalah si C, konstanta, 2. Nah, bilangan berapa dan berapa itu? Ada 2 bilangan, ditambahkan negatif 3 dikalikan positif 2. Nah, kalau kita pikir-pikir bilangan yang cocok adalah min 2 dan min 1 ya. Min 2 tambah min 1, min 3. Min 2 kali min 1, pos 2. Nah, min 2 dan min 1 ini kita masukkan ke sini. Min 2, nah ini min 1. Gitu. Nah, sesudah itu kita pakai konsep ini kan, kalau dikali dengan ini hasilnya 0, maka salah satu ini harus 0. Berarti X kurang 2 yang 0, atau X kurang 1 yang 0. Nah, supaya X kurang 2-nya 0, berarti X-nya harus sama dengan 2 ya. Atau supaya X kurang 1 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi inilah akarnya, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 1 ya. Ada 2 akarnya. Bagaimana kalau kita coba cara rumus? Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara rumus?
Ya, katakanlah itu rumus ABC. Nah, jadi kalau pakai rumus harus kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Nah, gitu. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya koefisien X kuadrat 1. B-nya koefisiensi X negatif 3. C-nya konstanta 2. Nah, sesudah kita tentukan A, B, C, kita cari diskriminan. Diskriminan rumusnya tadi B kuadrat kurang 4AC ya. Berarti D sama dengan B-nya itu negatif 3. Kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2. D sama dengan negatif 3 kuadrat 9 kurang 4 kali 1 kali 2, 8. 9 kurang 8, 1. Berarti D-nya 1. Nah, sesudah dapat D-nya 1, bisa kita cari X-nya. Ya kan, rumusnya tadi min B tambah atau kurang akar D per 2A. Sama dengan min B-nya negatif 3 ya. Min 3. Tambah kurang akar D-nya udah kita dapat 1 per 2 kali A-nya itu nih 1 ya. Jadi sama dengan min 3 ya. Tambah kurang akar 1 per 2 kali 1 2. Nah, jadi maksud tambah kurang ini salah satunya adalah yang tambah 3 tambah 1 per 2. Atau salah satu yang lain adalah yang kurang. 3 kurang 1 per 2. 3 tambah 1, 4 bagi 2, 2. Nah, itu X1-nya. 3 kurang 1, 2 bagi 2, 1. Nah, itulah X2-nya. Ya, hasilnya sama ya, 2 atau 1. Begitu. Oke, kita lanjut ke topik kita yang keempat. Ya. Yang keempat itu mengenai rumus ya, jumlah dan hasil kali akar. Jumlah dan hasil kali ya akar persamaan kuadrat. Nah, ini. Jadi kalau kita misalkan ada persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, katakan punya dua akar, yaitu X1 dan X2. Maka kalau ditanya jumlah akar, jumlah itu kan artinya tambah ya. Nah, untuk mencari jumlah akar ya kita jumlahkan X1 dengan X2. Nah, X1 jumlah tambah dengan X2. Nah, ini ada rumusnya, yaitu min B dibagi A. Ya, cukup bagikan ini. B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Ya, min B per A. Nah, sedangkan untuk hasil kali, akar, berarti kalau hasil kali, ya kita kalikan X1 dengan X2. X1 kali X2, rumusnya itu adalah C per A ya. Jadi tinggal bagikan saja C konstanta dengan A koefisien X pangkat 2. Nah, itu rumus untuk hasil kali. Selain rumus yang dua ini ada lagi rumus tambahan. Ya, itu untuk contoh untuk selisih ya. Selisih akar. Nah, untuk selisih itu artinya kurang. Berarti X1 kurang X2 sama dengan, nah ini kan bisa saja X1 lebih besar dari X2, pasti hasilnya positif. Bisa saja X1 yang lebih kecil, makanya bisa plus bisa min. Dari akar diskriminan bagi A gitu. Jadi untuk menentukan mana pos mana min, ya tergantung siapa lebih besar ya, X1 atau X2.
Kita ambil contoh soal selisih kuadrat akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 6x tambah 2k tambah 1 sama dengan 0 adalah 6. Nilai k adalah, ya di sini ada kata selisih kuadrat ya. Jadi kalau selisih kuadrat, apabila kita misalkan akar-akarnya itu x1 dan x2, maka yang dimaksud selisih kuadrat dikuadratkan dulu lalu dikurangkan ya. Nah, itu maksudnya selisih kuadrat. Jadi x1 dikuadratkan, x2 dikuadratkan lalu dikurangkan. Nah, ini selisih kuadrat. Itu berbeda dengan kuadrat selisih. Kalau kuadrat selisih dikurangkan dulu x1 dengan x2-nya, nah sesudah itu hasilnya dikuadratkan. Nah, identik dengan itu kalau ditanya jumlah kuadrat, jumlah kuadrat itu berarti kuadratkan dulu x1 kuadrat dengan x2 kuadrat lalu jumlahkan. Nah, itu berbeda dengan kuadrat jumlah ya. Kalau kuadrat jumlah, jumlahkan dulu x1 dengan x2-nya, sesudah itu dikuadratkan. Nah, bagaimana kalau dibilang jumlah kebalikan? Ya, dibuat dulu kebalikannya, ya lalu dijumlahkan. Jadi x1 kebalikannya seper x1, ditambah kebalikan x2 seper x2. Nah, itu berbeda dengan kebalikan jumlah. Kalau kebalikan jumlah, ya berarti dijumlahkan dulu harus dibalikkan ya. X1 seper X1 tambah X2. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita di sini kembali lagi ke soal. Itu dibilang selisih kuadrat ya. Jadi seandainya kita coba tulis persamaan kuadratnya kan itu 2x kuadrat kurang 6x tambah 2k tambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, kita misalkan saja, misal saja ya, akar-akarnya itu adalah x1 sama x2. Maka kalau kita cari jumlah akar, x1 tambah x2 itu kan min b per a. Min b, min 6 itu 6 ya. Per a-nya 2, yang ini a-nya 2. 6 bagi 2, 3. Sedangkan x1 kali x2, c per a tadi ya. C-nya 2k tambah 1 per a-nya 2. Gitu. Nah, sedangkan yang ditanya di soal itu adalah selisih kuadrat. Itu selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat tadi x1 kuadrat kurang x2 kuadrat ya. Jadi x1 kuadrat kurang x2 kuadrat ya, sama dengan, nah ini bisa kita faktorkan ya menjadi x1 tambah x2 dikali x1 kurang x2 ya. Gitu. Oh, ternyata x1 kurang x2 yang dibutuhkannya bukan x1 kali x2. Enggak apa-apa. Kita masukkan nilai x1 tambah x2 itu tadi 3 ya. 3. Nah, selisih kuadratnya katanya 6 ya. Berarti ini 6. Gitu. Dikali x1 kurang x2 ya. Berarti x1 kurang x2-nya dapat ya. 6 bagi 3 sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita disuruh mencari nilai k. Nah, kita tahu x1 tambah x2 tadi nilainya adalah 3 ya. Nah, gitu. Seandainya ini kita eliminasi, ya misalkan saja ini kita tambah, maka x1 tambah x1, 2x1, min x2 tambah x2 kan habis ini. Ya, saling meniadakan, sama dengan yang kanan 2 tambah 3, 5.
Berarti X1-nya 5/2, kan gitu. Sedangkan X2-nya, nah X1 tambah X2 kan 3. Berarti X2-nya berapa? Ditambah dengan 5/2 supaya 3. 1/2, kan? 5 itu kan, 5/2 itu kan 2,5. Nah, sekarang kita kembali ke X1 kali X2. Kenapa? Karena kita disuruh mencari nilai K. X1 kali X2 kan ini tadi. 2K tambah 1/2 ya. X1-nya sudah dapat 5/2. Kali X2-nya 1/2 sama dengan 2K tambah 1/2 ya. 1 ini 2-nya ini sebiji mati ya. Ditinggal yang ini. 2 yang ini. Nah, sekarang ini kita kali silang. 2K tambah 1 kali 2. Di 2 kali 2K 4K. Tambah 2 kali 1 2 ya. Sama dengan ini tinggal 1 kali 5. 5 ya. Berarti 4K sama dengan 5 kurang 2. 3. 3-nya 3/4. Itu. Nah, itu jawabannya. 3/4 yang B. Nah, seperti itu contoh soalnya. Nanti kadang kita banyak menjumpai bentuk-bentuk lain ya, yang sebenarnya harus bisa kita jabarkan, sehingga nanti bisa kita gunakan rumus jumlah hasil kali atau selisih akar ya. Contohnya ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini harus kita jabarkan menjadi X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 X2 ya. X1 tambah X2 nanti dicari dari min B per A, ini C per A dapat kan. Nah, lalu contoh X1 kuadrat kurang X2 kuadrat, ini yang tadi ya, X1 tambah X2 dibuat menjadi kali X1 kurang X2. Bagaimana kalau X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3? Nah, ini bisa dibuat menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 kurang 3X2 kali X1 ya. X1 tambah X2 tahu, dicari min B per A. Ini juga min B per A, nanti X1 kali X2 C per A ya. Dapat dia. Begitu. Bagaimana kalau satu per X1 tambah 1 per X2. Contoh seperti ini. Berarti ini kan dijadikan satu pecahan. Penyebutnya X1 kali X2, pembilang kali silang X1 kali 1. X1 tambah X2 kali 1, X2. Seperti itu. Ya. Contoh yang lain, kalau X1 per X2 ya, tambah X2 per X1. Nah, ini kan dijadikan satu pecahan. X1 kali X2. Nah, pembilangnya kali silang X1 kuadrat ditambah X2 kali X2, X2 kuadrat ya. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat nanti pakai ini. Nah, dapat dia. Ya. Dan lain-lain, ini banyak. Ya, dengan menggunakan sifat-sifat aljabar. Ya, kita masuk di bagian terakhir ya, di persamaan kuadrat 1. Bagian 5, bagaimana membuat atau menyusun persamaan kuadrat ya. Gitu. Jadi menyusun persamaan kuadrat ini itu bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama itu jika diketahui akar-akarnya gitu. Jadi kalau diketahui akar-akar persamaan kuadrat, misalkanlah akar-akarnya itu X1 dan X2, maka bisa kita tentukan persamaan kuadratnya. Ya, persamaan kuadratnya itu adalah X kali X1, X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, ini menentukan persamaan kuadrat kalau akar-akarnya dikasih tahu. Ya, biar paham, coba kita ambil contoh.
Nah, seandainya ada soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya, katakanlah akar-akarnya 2 dan min 3 ya. Kita misalkan saja akar-akarnya 2 dan min 3 ya. Nah, gitu. Jadi, berarti kan bisa kita buat X1-nya berarti 2, ya kan? Sedangkan X2-nya adalah min 3. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah X kurang X1, X1 2 ya, kali X kurang X2, kurang X2 ya, X2-nya min 3. Kurang min 3 jadi tambah 3. Sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kalikan X kali X. X kuadrat, X kali 3 pos 3X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 3, min 6. Sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadrat, 3X kurang 2X itu positif X, kurang 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. Kemungkinan kedua, itu jika diketahui jumlah dan hasil kali akar, ya. Itu jumlah dan hasil kali akar-akarnya, gitu. Nah, bagaimana kalau ini yang diketahui di soal? Maka persamaan kuadratnya bisa kita tulis menjadi X kuadrat dikurang jumlah akar yang diketahui itu kali X ditambah hasil kali akar yang diketahui itu. Lalu dibuat sama dengan 0. Nah, itulah persamaan kuadratnya. Nah, seandainya soal yang tadi kita buat menggunakan konsep ini, ya kan? Soal yang tadi kan akarnya itu 2 dan min 3. Berarti X1-nya 2, X2-nya min 3 ya. Nah, kalau kita anggap kita pakai konsep tadi kan kita cari jumlah akar ya. Berarti kita jumlahkan 2 tambah min 3 ya. 2 tambah min 3 itu min 1. Lalu kalau kita cari hasil kali akar, berarti kita kali 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu hasilnya min 6. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini, persamaan kuadrat. Berarti persamaan kuadratnya X kuadrat kurang jumlah akar. Jumlah akar kan min 1. X ditambah kali akar kan min 6. Sama dengan 0. Kita sederhanakan X kuadrat, kurang-kurang jadi tambah. Satunya nggak ditulis, X tambah kurang jadi kurang, 6 sama dengan 0 ya. Hasilnya sama. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.